selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita bakal bahas materi yang Anda bagikan, fokusnya ke bab 22 soal sains. Ini menarik karena membahas hubungan yang ya kadang terasa agak tegang gitu ya, antara sains sama bidang pemikiran lain, terutama humaniora. Ada semacam anggapan kuat nih, kayak yang ditulis di sini, bahwa sains itu sering melanggar batas gitu. Betul-betul, sering dianggap merambah ke wilayah yang bukan miliknya. Anda mungkin ingat konsepnya C.P. Snow soal dua budaya, ada kubu sains, terus ada kubu intelektual, sastra, budaya gitu kan. Nah, materi ini nunjukin gimana sebagian dari budaya kedua itu sekarang kayaknya agak curiga sama sains. Iya, kadang malah meremehkan gitu ya. Kecuali mungkin kalau sains cuma jadi alat buat beresin masalah praktis sehari-hari aja. Hmm, Nah, poin kuncinya itu tuduhan saintisme yang sering banget muncul. Ini pada dasarnya anggapan kalau sains itu udah kelewat batas. Pelewat batas gimana maksudnya? Ya, mencoba jawab pertanyaan-pertanyaan besar soal makna hidup, moralitas, seni, politik, yang dulu itu kan wilayahnya filsafat atau agama. Sains jadi sering dicap, apa ya, deterministik. Seolah semua udah ditakdirkan gitu ya. Iya, atau reduksionis, terlalu nyederhanain masalah. Terus esensialis, nganggap ada hakikat kaku. Sama positivis, cuma percaya data mentah aja. Oke, jadi pertanyaan besarnya nih, kalau lihat analisis bab 22 ini, apa benar sains itu penjajah intelektual kayak gitu? Atau jangan-jangan kita salah paham soal apa itu sains sebenarnya? Mari kita coba bongkar deh argumennya. Siap. Di materi ini kan diurai kritik dari sebagian kalangan budaya kedua itu ya. Para intelektual sastra, kritikus budaya, yang kayaknya agak gimana ya, defensif gitu. Defensif. Cara mereka memahami dunia kan seringnya bukan lewat hipotesis dan bukti, tapi lebih ke pernyataan berdasarkan ya wawasan bacaan mereka yang luas, penilaian subjektif. Nah, yang menarik, sumber ini ngelihatnya itu kayak mentalitas zero sum. Zero sum, maksudnya? Seolah-olah kalau sains maju, apalagi di pemahaman soal sifat manusia, itu otomatis wilayah humaniora jadi berkurang, jadi kegerus gitu. Oh, kayak rebutan lahan gitu ya? Semacam itu. Padahal ini penting dicatat nih, sumber ini juga bilang kalau banyak seniman sejati, akademisi humaniora yang beneran, itu justru penasaran dan terbuka sama wawasan dari sains loh. Oke. Jadi sikap defensif ini kayaknya lebih khas di kalangan budaya kritikus tertentu aja, bukan humaniora secara keseluruhan. Tapi apa rasa takut tergerus itu nggak bisa dimaklumi. Kalau sains bisa jelasin cara kerja pikiran atau bahkan seni, terus apa dong yang tersisa buat humaniora? Itu pertanyaan bagus banget. Dan sumber ini coba jawab dengan mendefinisikan ulang sains itu sendiri. Sains itu, menurut argumen di sini ya, bukan cuma sekumpulan fakta hasil percobaan. Bukan cuma data di lab gitu. Bukan. Sains itu bekerja pakai medium informasi, pakai logika teori, matematika, bahkan ada nilai-nilai tertentu yang mandu risetnya. Sains punya kerangka konseptualnya sendiri. Wah, ini bagian yang menarik banget nih. Jadi sains nggak melulu soal tabung reaksi dan angka ya? Tepat. Dan di sisi lain, filsafat terutama tradisi analitik Anglo-Amerika yang dominan sekarang, itu juga nggak lagi cuma murung diri di menara gading ide murni. Maksudnya? Kita bisa lihat filsuf pencerahan kayak Hume, Kant, itu udah gabungin argumen konseptual sama hipotesis psikologis. Sekarang, mayoritas filsuf itu anut naturalisme. Naturalisme. Iya, pandangan bahwa realitas ini ya, alam semesta fisik ini, dan metode ilmiah itu cara yang sah buat selidiki semua aspek realitas, termasuk pikiran manusia, kesadaran. Jadi, sains modern, kayak yang digambarin di sini, justru nyambung erat banget sama filsafat dan nalar itu sendiri. Kalau gitu, wah implikasinya gede dong ya. Artinya cara kita pahami dunia sekarang, kalau mau bener-bener terinformasi, ya nggak bisa lepas dari sains. Itu dia argumen utamanya. Pandangan dunia orang yang katakanlah terinformasi saat ini, itu secara inheren dibentuk sama temuan-temuan sains. Dan ini ada konsekuensi moralnya. Konsekuensi moral, gimana tuh hubungannya? Fakta ilmiah kan biasanya dianggap netral. Nah, ini dia. Meski fakta ilmiah nggak langsung mendikte harus begini atau harus begitu, fakta-fakta itu jelas membatasi pilihan-pilihan moral mana yang masuk akal atau bisa dipertahankan. Oke, gimana caranya sains bisa membatasi pilihan moral? Bukannya itu dua hal beda?
Materi ini ngasih beberapa jalur. Pertama, gini, dengan menguji klaim-klaim faktual dari otoritas tradisional, contohnya agama, sains secara nggak langsung bikin kita bertanya soal klaim moral mereka juga. Kan seringkali klaim moral itu didasarkan pada fakta yang ternyata keliru menurut sains. Oke, masuk akal. Kedua, sains kan ngebantah ide soal dewa pemarah atau kekuatan gaib yang ikut campur urusan manusia. Ini otomatis ngeruntuhin pembenaran buat praktek-praktek yang, ya, mengerikan kayak pengorbanan manusia, berburu penyihir, pengadilan pakai siksaan, dan semacamnya. Iya, iya. Ketiga, sains nunjukin kalau alam semesta ini nggak punya tujuan bawaan, nggak ada rencana kosmik gitu. Konsekuensinya apa? Ya tanggung jawab buat kesejahteraan kita pribadi, spesies, planet ini jatuh sepenuhnya ke kita sendiri. Jadi, sistem moral atau politik yang nyender ke takdir, mistis atau ramalan masa depan jadi nggak relevan. Jadi kita yang harus nentuin arahnya sendiri ya? Betul. Keempat, dan ini poin kuncinya. Kalau kita gabungin fakta-fakta ilmiah ini, sama asumsi dasar asumsi bahwa kita semua menghargai kesejahteraan diri kita, dan kita ini makhluk sosial yang bisa negosiasi aturan main, nah kita bakal sampai ke kerangka moral yang disebut humanisme. Humanisme? Tujuannya simpel aja. Gimana caranya memaksimalkan kesejahteraan manusia dan makhluk lain yang bisa merasakan, yang punya kesadaran. Jadi humanisme ini lahirnya dari pemahaman ilmiah tentang dunia gitu ya? Dan kata materi ini, pandangan ini jadi semacam dasar moral buat institusi modern kita. Tepat sekali. Humanisme ini yang nggak bisa dipisahin dari pemahaman ilmiah kita soal alam semesta dan sifat manusia, dilihat sebagai moralitas de facto yang jadi dasar demokrasi liberal modern, organisasi internasional, bahkan banyak agama yang udah lebih liberal. Ini bukan lagi sekedar pilihan filsafat, tapi udah jadi cara pikir arus utama. Tentu, sejarah sains kan nggak selalu bersih ya. Materi ini juga ngakuin kok kalau sains sering disalahgunain atau namanya dicatut buat tujuan politik yang jahat. Penting memang buat pahami konteks sejarahnya. Setuju, tapi argumen di sini juga ngeritik kecenderungan sebagian akademisi humaniora yang kadang terlalu simplistis lihat sejarah pas nyerang sains. Simplistis gimana? Ya, mereka sering nyalain sains secara umum gitu aja buat ideologi atau praktik yang sebenarnya cuma pseudosains, cuma ngaku-ngaku ilmiah. Atau punya akar sejarah yang jauh lebih ruwet, nggak cuma dari sains doang. Kayak eugenika atau darwinisme sosial itu contoh klasik yang sering disalahpahami konteksnya. Nah, materi ini kasih contoh spesifik soal ini, studi sifilis Tuskegee. Ini kan sering banget dijadiin bukti kejahatan sains. Gimana sumber Anda melihat kasus ini? Ya, Tuskegee ini contoh krusial memang. Dimulai tahun 1932 kan, studi ini ngikutin perkembangan sifilis laten yang nggak diobatin pada pria Afrika Amerika miskin. Secara etika, kalau pakai standar sekarang, jelas salah besar. Jelas. Tapi, materi ini coba lurusin beberapa miskonsepsi umum. Misalnya, penelitinya itu tidak sengaja nularin partisipan. Itu beda sama cerita yang kadang-kadang kita dengar. Oh, oke. Itu klarifikasi penting. Terus konteks waktu studi itu dimulai juga penting dipahami kata sumber ini. Pengobatan sifilis waktu itu yang pakai arsenik itu racun banget dan sering nggak efektif. Pas penisilin ditemuin, butuh waktu juga buat mastiin aman dan efektifnya. Apalagi buat sifilis tahap laten yang kadang bisa sembuh sendiri. Jadi bukan berarti dibenarkan ya, tapi konteksnya beda. Betul. Ini sama sekali nggak membenarkan studi itu dilanjutin setelah ada pengobatan efektif ya, tapi ngasih gambaran standar etika dan medis zaman itu. Nah, kritik utama sumber ini adalah gimana kasus Tuskegee ini yang intinya kegagalan mencegah bahaya pada puluhan orang dan jadi simbol pelanggaran etika seringkali dibandingin gitu aja sama pencapaian sains yang nyelamatin ratusan juta nyawa, kayak vaksin cacar. Perbandingan yang timpang ya. Ya, perbandingan semacam itu dianggap tumpul secara moral dan nggak proporsional. Ini nunjukin gimana narasi anti-sains bisa kehilangan perspektif soal skala dampak. Menarik sekali bagaimana narasi bisa ngalahin data skala besar. Dan ini nyambung ke kekhawatiran lain di materi ini. Budaya publik kita, politik, jurnalisme, seringkali kayak buta sama cara berpikir ilmiah. Persis. Akibatnya, keputusan-keputusan penting soal hidup mati sering didasarin sama hal-hal yang rapuh kayak, ya cerita orang per orang, anekdot, sensasi media, atau kata petinggi aja yang disebut HIPO, Highest Paid Person's Opinion. Betul sekali. Dan kebutaan statistik ini bikin banyak salah paham. Materi Anda kasih contoh, orang ngira kejahatan sama perang makin parah. Padahal data jangka panjang nunjukin penurunan loh. Oh iya,
Iya, atau rasa takut berlebihan sama terorisme, padahal secara statistik, resiko kesambar petir atau disengat lebah itu lebih gede. Atau bahkan nganggap kelompok teroris tertentu itu ancaman eksistensial buat negara besar. Padahal, sejarah nunjukin mereka jarang banget capai tujuan strategis jangka panjangnya. Wah, jadi data itu bisa banget ya bertentangan sama intuisi atau narasi yang dominan. Ini jadi ingat contoh lain di sini soal studi gerakan perlawanan politik oleh Erika Chenoweth dan Maria Stephan. Ah iya, itu contoh kuat banget. Mereka ngumpulin data sistematis semua gerakan perlawanan besar dari tahun 1900 sampai 2006. Hasilnya mengejutkan. Gerakan tanpa kekerasan ternyata 2 kali lebih efektif buat capai tujuan. 2 kali lipat. Iya, 75% berhasil, dibanding yang pakai kekerasan cuma 33%. Ini nunjukin kalau suksesnya tokoh kayak Gandhi atau Martin Luther King Jr. itu bukan kebetulan atau keberuntungan aja, tapi bagian dari pola yang lebih gede. Coba kalau nggak ada data, kita mungkin cuma ngandelin asumsi atau cerita heroik aja kan? Bener juga. Ini nunjukin banget ya kekuatan analisis berbasis data, tapi di sisi lain materi ini juga nunjukin adanya penolakan terhadap wawasan ilmiah, bahkan dari kalangan humaniora sendiri. Ada contoh kritik dari Leon Wieseltier disebut di sini. Iya, Leon Wieseltier, seorang kritikus sastra yang cukup dikenal, dikutip sebagai contoh sikap defensif tadi. Misalnya, dia bilang kalau filsafat itu tugasnya bukan memperbaiki kesalahan. Klaim ini dibantah sama sumber ini. Contohnya argumen pro perbudakan, itu kan jelas kesalahan filosofis yang sudah dikoreksi. Wieseltier juga ngotot harus ada pemisahan total antara studi alam dan studi manusia. Dia khawatir humaniora cuma jadi pelayan kalau sains dibiarin masuk, karena sains dianggap bakal nyari kesamaan mendasar dan ngurangin keunikan manusia. Jadi kayak takut disamaratakan gitu ya? Kurang lebih begitu. Bahkan, dia sampai nyeruin pandangan dunia yang kayaknya pra-Darwin. Manusia nggak bisa direduksi jadi hewan, dan pra-Kopernikus, sentralitas manusia di alam semesta. Sumber ini melihatnya ya sebagai sikap teritorial yang justru menghambat pemahaman. Wah, kedengarannya defensif banget ya. Dan penting juga buat diingat, seperti disinggung di bagian lain sumber Anda, bab 21 kalau tidak salah, tekanan politis ke sains ini bisa datang dari kiri maupun kanan loh. Tepat sekali. Politisasi sains itu bukan cuma dari satu sisi. Dari kiri, kadang muncul kepanikan moral soal isu kayak kelebihan populasi, tenaga nuklir, atau GMO, yang kadang ngabain data ilmiah yang kompleks. Oke. Riset di area sensitif kayak kecerdasan, gender, kekerasan, itu juga kadang dihambat atau hasilnya dipelintir karena dianggap nggak pas secara politis. Sementara dari kanan, Kalau dari kanan, kita lebih sering lihat penolakan konsensus ilmiah soal perubahan iklim atau evolusi. Seringnya didorong motif ideologis atau ekonomi. Jadi, ya kita perlu waspada sama politisasi sains dari semua arah. oke deh. Jadi kalau kita tarik benang merah dari penelusuran bab 22 di materi Anda ini ya, kelihatan banget ada ketegangan antara sains dan sebagian kalangan intelektual non-sains. Seringnya karena salah paham soal apa itu sains dan tuduhan saintisme tadi, Iya. argumen utamanya justru sains itu yang nyatu sama nalar dan filsafat malah fundamental buat ngebentuk pandangan dunia modern dan moralitas humanistik kita. Dan bahaya banget kalau kita ngabain pola pikir ilmiah dalam isu-isu publik. Dan penekanannya bukan soal siapa menang, siapa kalah ya. Materi ini justru ngajak kita lihat sains dan humaniora itu sebagai mitra. Mitra dalam upaya besar buat pahami kondisi manusia dan ningkatin kesejahteraan. Jadi saling butuh ya. Betul. Keduanya punya peran unik. Humaniora bantu rumusin pertanyaan penting, ngasih konteks makna. Sementara sains ngasih alat yang kuat buat cari jawaban yang paling mendekati kebenaran. Saling melengkapi. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Mungkin ada satu pemikiran buat dibawa pulang nih. Di tengah ruwetnya abad 21 ini ada perubahan iklim, AI, polarisasi informasi. Gimana caranya kita bisa benar-benar jembatanin dua budaya ini, sains dan humaniora, dalam praktek nyata? Pertanyaan bagus. Dan lebih jauh lagi, gimana kita bisa nanamin pola pikir ilmiah, kemampuan kritis buat evaluasi bukti, bedain fakta sama hoax, nimbang argumen secara rasional, nggak cuma di ilmuwan, tapi di diri kita semua sebagai warga negara. Jangan-jangan ini kunci navigasi paling penting buat kita hadapi masa depannya? Bisa jadi.
Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.